Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Paskah, puncak dari seluruh masa liturgi. Ada satu tulisan ada ungkapan yang terkenal, He is not here, dia tidak ada di sini. Piramida Mesir terkenal di dunia sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Tapi piramida ini sebenarnya adalah makam raksasa yang berisi tubuh mumi Firaun Mesir. Westminster Abbey juga terkenal dan ribuan orang mengunjunginya karena mayat penulis, filsuf, dan politisi terkenal dimakamkan di sana. Tetapi ada tempat suci, makam suci di Yerusalem, dan para peziarah dari seluruh dunia mengunjungi sebuah makam di sana yang kosong dengan catatan di pintu masuknya yang mengatakan dia tidak ada di sini. Hal ini terkenal karena Yesus Kristus yang pernah dikuburkan di sana bangkit dari kematian, meninggalkan kubur kosong seperti yang telah dia katakan kepada murid-muridnya. Dia akan melakukannya, dia bangkit dari kubur. Dengan demikian, Yesus melakukan mujizat yang paling penting dalam kehidupannya, menentang hukum alam dan membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Kita bersukacita atas peristiwa besar dan unik ini dengan merayakan Paskah saja. Paskah adalah pesta terbesar dan terpenting dalam gereja. Ini adalah ulang tahun harapan kekal kita. Paskah secara harfiah berarti pesta bunga segar. Kita merayakannya dengan bangga dan gembira karena ada 3 alasan. Yang pertama, kebangkitan Kristus adalah dasar dari iman Kristen kita. Karena itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Itulah sebabnya Santo Paulus menulis, jika Kristus belum dibangkitkan, maka sia-sialah khotbah kita dan imanmu. Dan jika Kristus belum dibangkitkan, maka iman kamu adalah khayalan, dan Anda masih tersesat dalam dosa-dosa Anda. Tetapi pada kenyataannya, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, buah sulung dari mereka yang telah tertidur. 1 Korintus bab 15 ayat 14, ayat 17, dan ayat 20. Dalam kata-kata Katekismus Gereja Katolik, KGK 638, kebangkitan Yesus adalah kebenaran puncak dari iman kita kepada Kristus, sebuah iman yang diyakini dan dihayati sebagai kebenaran sentral oleh komunitas Kristen pertama, diserahkan sebagai hal mendasar oleh tradisi, ditetapkan oleh dokumen-dokumen perjanjian baru, dan diberitakan sebagai bagian penting dari misteri Paskah bersama dengan salib. Jika Yesus Kristus tidak bangkit dari kematian, maka gereja adalah penipuan dan iman adalah palsu. Tetapi jika Yesus benar-benar bangkit dari kematian, pesannya adalah benar. Tanpa kebangkitan, Yesus akan tetap selamanya menjadi orang baik yang telah menemui akhir yang tragis. Orang-orang akan mengingat beberapa ajarannya, dan segelintir orang mungkin mencoba untuk hidup sesuai dengan ajarannya. Semua doktrin dasar kekristenan didasarkan pada kebenaran kebangkitan. Yesus adalah Tuhan, Dia telah bangkit. Roma bab 10 ayat 9. Ini adalah tema sentral dari kerikma atau khotbah dari para rasul. Ada kisah tentang 2 wanita yang berdiri di depan Katedral Notre Dame di Paris, dan seseorang bertanya, mengapa kita tidak bisa membangun struktur arsitektur seperti ini lagi? Temannya di sampingnya menjawab, orang-orang yang membangun ini memiliki iman. Dan sekarang ini, hari ini, kita hanya memiliki opini dan pendapat. Dan seseorang tidak bisa membangun katedral dengan opini atau pendapat. Saudara-saudariku, Paskah adalah jaminan kebangkitan kita sendiri. Yesus meyakinkan Marta di makam Lazarus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia mati. Yohanes bab 11 ayat 25-26. Kristus akan membangkitkan kita pada hari terakhir, tetapi juga benar dalam arti tertentu bahwa kita telah bangkit bersama Kristus. Berdasarkan Roh Kudus, kehidupan Kristen kita sudah merupakan partisipasi dalam kematian dan kebangkitan Kristus.
KGK 1002 dan 1003 ya. Paskah adalah pesta yang memberi kita harapan dan dorongan di dunia yang penuh rasa sakit, kesedihan, dan air mata ini. Paskah mengingatkan kita bahwa hidup itu layak dijalani. Adalah kepercayaan kita akan kehadiran nyata Yesus yang bangkit dalam jiwa kita, dalam gerejanya, dalam sakramen Maha Kudus, dan di surga, yang memberi makna bagi doa-doa pribadi kita maupun doa-doa kita bersama. Kepercayaan kita akan kehadiran Tuhan yang bangkit, yang meliputi segalanya, memberi kita kekuatan untuk melawan godaan dan kebebasan dari kekhawatiran dan ketakutan yang tidak perlu. Doa Santo Patrisius, Rasul Irlandia, berbunyi seperti ini. Kristus di hadapanku, Kristus di sampingku, dan Kristus di dalam diriku. Tidak pernah terpisah. Alasan mengapa kita percaya pada kebangkitan Yesus itu ada beberapa ya. Yang pertama, Yesus sendiri bersaksi tentang kebangkitannya dari kematian. Injil Markus bab 8 ayat 31, Injil Matius bab 17 ayat 22, Injil Lukas bab 9 ayat 22. Yang kedua, kubur itu kosong pada hari Minggu Paskah, Lukas bab 24 ayat 3. Meskipun para penjaga mengklaim, Matius 28:13, bahwa murid-murid Yesus telah mencuri tubuh Yesus, setiap orang Yahudi yang bijaksana tahu bahwa tidak mungkin bagi murid-murid Yesus yang ketakutan untuk mencuri tubuh Yesus dari kubur yang dijaga oleh tim tentara Romawi bersenjata, beranggotakan 16 orang. Yang ketiga, ketidakpercayaan awal murid-murid Yesus sendiri dalam kebangkitannya, terlepas dari penampakan-penampakannya yang berulang-ulang. Ini berfungsi sebagai bukti kuat akan kebangkitan Tuhan kita. Ini juga menjelaskan mengapa para rasul mulai memberitakan Kristus yang telah bangkit hanya setelah menerima urapan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Yang keempat, transformasi murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus segera diubah dari orang-orang yang putus asa dan takut setelah penyaliban pada Injil Lukas bab 24 ayat 21, Yohanes bab 20 ayat 19, menjadi orang-orang yang percaya diri dan saksi kebangkitan yang berani. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 24, bab 3 ayat 15, dan bab 4 ayat 2. Alasan yang kelima, orang-orang Yahudi dan Romawi tidak dapat menyangkal kebangkitan Yesus dengan menghadirkan mayat Yesus. Dan berikutnya, para rasul dan orang Kristen mula-mula tidak akan menghadapi kemartiran jika mereka tidak benar-benar yakin akan kebangkitan Yesus. Juga pertobatan Rasul Paulus dari seorang penganiaya orang Kristen menjadi rasul yang bersemangat memberitakan kabar baik Yesus di sebagian besar dunia non-Yahudi mendukung kebenaran kebangkitan Yesus. Galatia bab 1 ayat 11 sampai 17, Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1, Kisah Para Rasul bab 9 ayat 24 sampai 25, Kisah Para Rasul bab 26 ayat 15 sampai 18. Keberadaan gereja Kristen mula-mula yang berkembang pesat dan menaklukkan kekaisaran dengan berani menghadapi penganiayaan selama 3 abad, mendukung kebenaran klaim kebangkitan. Saksi-saksi perjanjian baru tidak memiliki cap penipuan atau penipu. Para rasul dan orang Kristen mula-mula benar-benar yakin tentang kebangkitan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, kebangkitan Yesus memiliki ciri-ciri khusus tertentu. Pertama, Yesus menubuatkannya sebagai tanda keilahiannya. Hancurkanlah bait ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Yohanes bab 2 ayat 19. Yang kedua, pendiri agama lain tidak memiliki kubur kosong seperti Yesus. Kita melihat penggenapan janji Kristus di kayu salib yang kosong dan di dalam kubur yang kosong. Malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan di kubur Yesus, "Mengapa kamu mencari dia di antara orang mati? Untuk dia yang hidup ini, dia tidak ada di sini, tetapi telah bangkit." Lukas bab 24 ayat 5 sampai 6. Namun bukti yang sesungguhnya bukanlah kubur yang kosong, tetapi kehidupan orang-orang percaya yang dipenuhi dengan rohnya hari ini, sekarang ini.
Fitur khusus ketiga adalah ketidakpercayaan awal murid-murid Yesus sendiri dalam kebangkitannya, terlepas dari penampakan-penampakannya yang berulang-ulang. Ini berfungsi sebagai bukti kuat akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini menjelaskan mengapa para rasul mulai memberitakan Kristus yang bangkit hanya setelah menerima urapan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Maklumat dan penyampaian kesaksian adalah tema utama dalam bacaan-bacaan hari ini. Dalam bacaan pertama untuk Misa Vigili, Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34a, 37-43, Santo Petrus berbagi pengalamannya sendiri tentang kebangkitan Kristus dan sukacitanya dengan anggota keluarga Cornelius yang semuanya menerima Roh Kudus ketika Petrus berbicara dan kemudian dibaptis. Dalam bacaan Misa Vigili kedua, Kolose bab 3 ayat 1-4, Santo Paulus yang memberikan kesaksian tentang pengalaman pertobatannya dan iman kepada Tuhan yang bangkit, mengingatkan jemaat Kolose, kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Ketika Kristus hidupmu menampakkan diri, maka kamu juga akan muncul bersama dia, akan nampak bersama dia dalam kemuliaan. Injil hari ini, Injil Yohanes bab 20 ayat 1-9, menjelaskan pengalaman kebangkitan kubur kosong Maria Magdalena, Petrus, dan Yohanes. Maria Magdalena menyatakan pengalaman pribadinya. Aku telah melihat Tuhan. Yohanes bab 20 ayat 18. Kebenaran tentang keilahian Yesus dikonfirmasi oleh kebangkitannya. Dengan kematiannya, Kristus membebaskan kita dari dosa. Oleh kebangkitannya, dia membuka bagi kita jalan menuju kehidupan baru. KGK 654. Jadi, kebangkitan Kristus dan Kristus yang bangkit sendiri adalah prinsip dan sumber kebangkitan kita di masa yang akan datang. KGK 655. Inilah kehidupan kekal yang dapat kita mulai alami bahkan sejak sekarang ini. Kehidupan Kristen sekarang sudah menjadi partisipasi dalam kematian dan kebangkitan Kristus. KGK 1002. Saudara-saudariku yang terkasih, ada beberapa pesan kehidupan yang kita tangkap. Kita harus menjadi umat kebangkitan. Paskah, Hari Raya Kebangkitan, memberi kita pesan sukacita bahwa kita adalah umat kebangkitan. Ini berarti bahwa kita tidak seharusnya terkubur di dalam kubur dosa-dosa kita, kebiasaan jahat, dan kecanduan yang berbahaya. Ini memberi kita kabar baik bahwa tidak ada makam yang dapat menahan kita lebih lama lagi. Tidak ada makam keputusasaan, keraguan, atau kematian itu sendiri. Sebaliknya, kita diharapkan untuk menjalani kehidupan yang penuh sukacita dan damai. Terus-menerus mengalami kehadiran nyata Tuhan yang bangkit dalam semua peristiwa kehidupan kita. Inilah hari yang telah Tuhan jadikan. Marilah kita bersukacita dan bergembira. Mazmur bab 118 ayat 24. Pesan yang kedua, kita perlu mencari kedamaian dan sukacita kita dalam Yesus yang bangkit. Kehadiran hidup Tuhan yang bangkit memberi kita kedamaian abadi dan sukacita surgawi dalam menghadapi kebosanan, penderitaan, rasa sakit, dan ketegangan kehidupan kita sehari-hari. Damai bersamamu, Yohanes bab 20 ayat 19, merupakan salam Yesus kepada murid-muridnya di semua penampakannya pasca kebangkitan. Bagi orang Kristen sejati, setiap hari harus menjadi hari Paskah, hidup dengan sukacita bersama Tuhan yang bangkit. Yang ketiga, kita harus menjadi orang Kristen yang transparan. Kita dipanggil untuk menjadi orang Kristen yang transparan, menunjukkan kepada orang lain melalui kehidupan kasih, belas kasihan, bela rasa, dan pelayanan pengorbanan diri kita. Bahwa Yesus yang bangkit hidup di dalam hati kita. Kita juga perlu menjalani kehidupan baru dan disiplin dalam Yesus yang bangkit. Kesadaran kita akan kehadiran Tuhan yang bangkit di dalam dan di sekitar kita, dan keyakinan yang kuat akan kebangkitan kita sendiri yang akan datang,
membantu kita mengendalikan pikiran, keinginan, kata-kata, dan perilaku kita. Pikiran yang bermanfaat ini mengilhami kita untuk menghormati tubuh kita, menjaganya tetap suci, murni, dan bebas dari kebiasaan jahat dan kecanduan. Keyakinan kita tentang kehadiran Tuhan yang bangkit dalam diri sesama kita dan dalam diri semua orang yang berhubungan dengan kita, hendaknya mendorong kita untuk menghormati mereka dan memberi mereka pelayanan yang penuh kasih, rendah hati, tanpa pamrih. Kita perlu mengingat Paskah dalam Jumat Agung kita. Paskah ini mengingatkan kita bahwa setiap Jumat Agung dalam hidup kita akan memiliki Minggu Paskah, dan bahwa Yesus akan membiarkan kita berbagi kekuatan kebangkitannya. Setiap kali kita memperlihatkan kasih kita kepada orang lain, kita berbagi dalam kebangkitan. Setiap kali kita menghadapi pengkhianatan kepercayaan dan dengan kasih karunia Allah mengampuni pengkhianat dan melupakan pelanggaran, kita ambil bagian dalam kebangkitan Yesus. Setiap kali kita gagal dalam upaya kita untuk menangkal godaan, tetapi terus berusaha untuk mengatasinya, kita ambil bagian dalam kebangkitan. Setiap kali kita terus berharap, bahkan ketika harapan kita tampaknya tidak terjawab, kita berbagi dalam kuasa kebangkitan Yesus. Singkatnya, saudara-saudariku, pesan Paskah adalah bahwa tidak ada yang dapat menghancurkan kita. Bukan rasa sakit, dosa, penolakan, pengkhianatan, atau bahkan kematian. Karena Kristus telah menaklukkan semua ini, kita juga bisa menaklukkannya jika kita menaruh iman dan kepercayaan kita kepadanya. Pesan yang berikutnya adalah kita harus menjadi pembawa kabar baik tentang kuasa kebangkitan. Kebangkitan adalah dasar kabar baik, tetapi pada saat yang sama kadang-kadang menyakitkan karena melibatkan kematian. Sebelum kuasa kebangkitan dapat menguasai kehidupan kita sendiri, kita dipanggil untuk mati bagi dosa, mati bagi diri sendiri. Kita bahkan mungkin harus mati terhadap mimpi kita sendiri, sehingga Tuhan bisa melakukan apa yang Dia ingin lakukan dengan hidup kita. Kebangkitan adalah tentang melihat dunia kita dengan cara yang baru. Pagi-pagi Paskah itu, Maria Magdalena tidak menemukan apa yang dia cari, mayat Yesus. Tetapi dia menemukan sesuatu yang lebih baik daripada yang bisa dia bayangkan. Yesus yang bangkit. Terkadang, hal-hal yang kita pikir paling kita butuhkan tidak diberikan kepada kita. Apa yang kita dapatkan adalah pengalaman tentang cara-cara baru Allah bekerja di dunia. Itulah kuasa kebangkitan. Ketika saat-saat itu tiba, kita harus menyebarkan berita, seperti yang dilakukan Maria Magdalena. Aku telah melihat Tuhan. Yohanes bab 20 ayat 18. Dan yang terakhir, saudara-saudariku, Paus Fransiskus berpesan, pesan Paskah pertama yang akan saya tawarkan kepada Anda, selalu mungkin untuk memulai yang baru. Karena selalu ada kehidupan baru yang dapat dibangkitkan Allah dalam diri kita, terlepas dari semua kegagalan kita. Pesan kedua Paskah, iman bukanlah album kenangan masa lalu. Yesus tidak ketinggalan zaman. Dia hidup di sini dan sekarang. Dan pesan ketiga Paskah adalah, Yesus Tuhan yang bangkit, mengasihi kita tanpa batas, dan ada di sana setiap saat dalam hidup kita. Kristus Anesti. Haleluya.